Gimana? Sudah live nih. Sudah sangat biasa. Mana yang tadi ini? Tapi nggak so potong yang tadi itu berarti. Belum. Nggak so, atau lanjut? Rekam lagi. Baru ini. Rekam baru. Sudah sampai di mana tadi pembahasan ini? Udah kayaknya udah di pilkada tidak langsung itu sudah selesai kayaknya. Dan harus diselesaikan. Berarti semua diserahkan kepada negara. Jadi mau rakyat mau ada harga diri dan tidak ada harga diri itu tergantung negara. Bukan tergantung. Cuma memang pola elit di Indonesia ini kan memang begitu. Semua kepunyaan rakyat itu selalu diambil. Uang diambil kan, aset-aset diambil. Apalagi cuma suara, pasti diambil. Tapi untungnya itu wacana pilkada tidak langsung itu sudah mulai didiskusikan atau diperbincangkan oleh publik atau dikampanyekan oleh Bahlil. Itu jauh sebelum ada perancangan undang-undang terkait perubahan tentang pilkada itu. Dia tahu undang-undang apa itu. Nanti ada depnya ini di bawah sini. Biar publik bisa ada diskursus dulu, berdialektika dulu. Itu untungnya. Tapi pengaruh nggak itu diskursus lo publik untuk menekan daripada keputusan pusat? Sejauh ini kayaknya tidak ada. Tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Kayak diskusi tentang pilkada tidak langsung itu kan udah dari masa SBY. Kemarin itu juga di masa SBY hampir seluruh fraksi partai di DPR RI itu sepakat dengan perubahan undang-undang tersebut. Yang menolak itu kayaknya PDIP dan mereka konsisten. Sampai hari ini konsisten. Cuma kan masuk itu bang, tidak masuk itu. PDIP konsisten. Cuma kan waktu itu untung ada Demokrat. Iya. Untung ada SBY waktu itu mengambil sikap untuk membuat Perpu. Iya. Sedap sekali. Dan Prabowo dari 2014 kayaknya. Dari 2014 itu memang pandangan tentang pilkada tidak langsung itu memang sudah jadi dia punya platform berpikir berdemokrasi di Indonesia biar efisien. Memang Prabowo. Jadi kalau melihat sekarang Prabowo tetap dengan dia pendirian dari 2014 tidak pernah berubah. Baik. Baru masuk yang kedua. Masuk di segmen 2. Nanti di-cut itu saya. Iya. Di-cut saja toh. Terus kita beberapa hari ini disuguhkan dengan logika salah satu tokoh muda yang ada di Indonesia, Arif. Tidak mau ngopi dulu? Rosid. Boleh. Ada gelas misalnya. Terus pakai gelas. Kita ngopi aja ngopi. Itu sampai gelas. Maksudnya ada susu ini. Jadi toh logika seorang pemuda, tokoh pemuda, Gorontalo sih, tokoh pemuda Indonesia, Arif Rosid. Ya, award dia punya. Sebetulnya dia endorse. Memang sedikit begitu. Ini espresso. Ya. Antara espresso dan efisiensi. Arif Rosid yang jangankan benar, salah pun saya akan bela. Itu menurut saya itu kayaknya akan menjadi salah satu polemik besar di kalangan politisi yang mengatakan jangankan dibela, jangankan salah Pak, jangankan benar, salah pun saya akan bela. Menurutmu itu semacam apa itu? Pimpinan tidak pernah salah, pimpinan harus dibela. Ini kan? Itu pembelaan atau memang? Itu pembelaan. Memang seharusnya begitu sebagai anak buah. Harusnya seperti itu sebagai anak buah. Kalaupun pimpinannya salah, maka koreksinya itu koreksi internal. Jadi harus ada rapat evaluasi dan evaluasi kolektif secara internal. Tapi di depan publik, sikap pimpinan, sikap satu organisasi itu
pimpinannya itu harus dibela. Salah ataupun benar. Marwahnya, iya. Salah ataupun benar itu harus dibela. Marwahnya ya sebagai pimpinan. Itu bukan menjilat namanya, tapi itu Tidak. sudah sewajarnya Sudah sewajarnya. seorang anak buah yang membela bosnya gitu. Iya. Karena Aristoteles sudah mencontohkan itu jauh sebelum Arif Rosid mengeluarkan statement demikian. Pimpinan tidak pernah salah, pimpinan harus dibela. Benar. Ya, mengkritik teman menterinya, sesama menteri mengkritik, atau menteri mengkritik gubernur. Itu yang selalu dilakukan oleh Purbaya. Itu kan tidak boleh. Sesama anggota tubuh tidak boleh saling menyakiti. Meskipun itu kesalahannya memang kesalahan parah, fatal gitu. Iya, lebih fatal itu kalau misalnya sesama anggota tubuh saling menyakiti, itu yang lebih fatal. Kalau mau menyakiti, mau mengkritik, itu harus dari luar. Yang boleh menyakiti tubuh kita itu harus faktor eksternal. Faktor internal adalah mengevaluasi. Berarti statement ataupun perkataan dari tokoh anak muda Arif Rosid itu sudah sewajarnya begitu. Sudah benar. Benar. Arif Rosid itu sudah benar. Iya. Yang dicontohkan itu kan sudah benar. Yang seperti dilakukan oleh Purbaya itu yang salah. Jadi Purbaya itu mestinya harus belajar ke Arif Rosid. Bagaimana menjadi seorang anggota dalam satu organisasi itu harus saling menjaga marwah di depan publik. Kayak misalnya yang selalu dipertontonkan oleh Purbaya itu selalu mengkritik teman menterinya, iya, ataupun mengkritik para gubernur yang ada di wilayah masing-masing. Pernah terjadi itu. Iya. Nanti kita kasih lihat dia punya capturean berita. Itu kan tidak boleh. Itu itu menyakiti tubuh di depan publik. Kalau misalnya mau mengkritik, itu tidak boleh di depan publik. Itu ada yang namanya evaluasi internal. Jadi yang dilakukan oleh Arif Rosid sebagai anggota dalam suatu organisasi sudah benar, dan Purbaya harus belajar ke Arif Rosid. Purbaya harus belajar dari Arif Rosid. Tapi kayaknya akan muncul dua pertanyaan itu di statement itu. Dia membela idenya atau orangnya itu? Kalau bicara soal narasi daripada Arif Rosid dan juga Aristoteles yang beberapa pekan kemarin. Wajah satu organisasi itu wajahnya ada di pimpinannya. Yes, jadi kalaupun salah pimpinannya, maka harus dijaga marwahnya. Jadi bukan menjaga marwah orangnya ini. Bukan orangnya, tapi menjaga pemimpinnya itu agar marwah organisasi tidak rusak. Iya, jadi tindakan Arif Rosid terhadap Bahlil yang membela apapun yang terjadi, bahkan Arif Rosid akan melawan senior-seniornya. Iya. Ketika misalnya ada yang menghajar ataupun menghakimi Bahlil Hadalia. Iya, itu sudah benar itu. Purbaya itu harus banyak belajar sama Arif Rosid, kakanda Arif Rosid. Iya benar, Arif Rosid ya. Cocok.